Monggo Pak Rutin. Nah, baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat pagi, Pak. Guru. Gimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita wajib bersyukur karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa belajar kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yang mana nanti kita akan belajar tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Sebelumnya, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita awali pembelajaran pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Marilah kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku sekalian, setelah tadi Bapak cek bahwasanya semua siswa ini sudah masuk untuk mengikuti pembelajaran, jadi semuanya sudah absen semuanya, sehingga kita sudah bisa ya untuk melakukan pembelajaran ya. Ya, Pak. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, perlu Bapak sampaikan terlebih dahulu untuk tujuan daripada pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan mampu mendefinisikan pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Nah, yang kedua, setelah mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan dapat menyebutkan perbedaan Nabi dan Rasul dengan benar. Yang ketiga, setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat menyebutkan nama-nama Nabi dan Rasul dengan benar. Yang keempat, setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat menjelaskan sifat-sifat Nabi dan Rasul dengan benar. Adapun yang kelima, tujuannya adalah setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat menyebutkan Rasul Ulul Azmi dengan benar. Kemudian untuk yang keenam, siswa dapat menyebutkan hikmah ataupun fungsi iman kepada Nabi dan Rasul. Nah, anak sekalian yang saya banggakan, ya. Sebelum kita lebih jauh, saya minta anak-anakku sekalian untuk menyimak dulu atau memperhatikan video pembelajaran yang sudah Bapak siapkan. Perhatikan dengan baik ya. I'm gonna love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muncul gambarnya Pak? Tidak muncul Pak, nggak apa-apa. Tapi suaranya ada Pak? Iya. Ya, iman kepada Rasul. Mungkin Anda semua masih bingung, apa itu iman dan siapa itu Rasul? Oke, saya akan menjelaskannya. Iman adalah suatu keyakinan, dan sedangkan Rasul adalah utusan Allah SWT. Iman kepada Rasul ialah sebuah keyakinan bahwasannya Rasul itu adalah utusan Allah dan diutus untuk membimbing umat menuju jalan yang benar. Sifat-sifat Rasul itu dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah sifat wajib bagi Rasul, yang kedua adalah sifat mustahil bagi Rasul, dan yang ketiga adalah sifat
jais bagi Rasul. Sifat wajib bagi Rasul diantaranya adalah sidik, yang bermakna jujur, amanah, yang bermakna dapat dipercaya, taklim, yang bermakna menyampaikan, yang terakhir fatah, yang bermakna cerdas. Adapun sifat-sifat mustahilnya yaitu 1. Berbohong, 2. Berkhianat, 3. Berdusta, dan terakhir adalah bodoh. Sifat jais bagi Rasul itu seperti halnya dengan minum, makan, tidur, dan lain-lain. Dari sini kita dapat mengambil sebuah hikmah. Di antaranya adalah 1. Bertambahnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Lebih mencintai Muhammad dan mengagungkan Rasul atas perjuangannya di dalam menyampaikan syiar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Memperoleh teladan yang baik untuk menjalani sebuah kehidupan. 4. Insya Allah hidup kita akan selamat di dunia dan akhirat. Nah, itu tadi video dari saya. Semoga bermanfaat, dan apabila Anda menyukai video saya, silahkan subscribe, kemudian like, dan jangan lupa untuk share this video. Tadi anak-anakku sekalian bisa melihat semua videonya ya, jelas videonya ya. Oke, berikutnya anak-anakku sekalian, setelah tadi kalian menyaksikan video pembelajaran tentang iman kepada Nabi dan Rasul, sekarang perhatikan, Bapak akan membagi kalian menjadi 6 kelompok. Halo anak-anakku sekalian? Ya, Halo, Ya, Bapak akan membagi anak-anakku sekalian menjadi 6 kelompok. Semuanya siswanya terdiri dari 30 siswa dan akan Bapak bagi menjadi 6 kelompok. Kelompok pertama itu mulai dari absen 1 sampai 5, yang mana nanti Bapak menunjuk ketua kelompoknya adalah kelompok pertama, ketua kelompoknya adalah Salamah, ya. Untuk kelompok kedua absen 7 sampai 10, ya, yang akan diketuai oleh Rusmiati. Kelompok ketiga absen 11 sampai 15 ini akan diketuai kelompok oleh Siti Juwairiyah, ya, oleh Siti Juwairiyah. Kelompok keempat dengan absen 16 sampai 20 ini ketuanya Siti Nurainiyah, ya. Kemudian kelompok yang kelima ini absen 21 sampai 25, ketuanya adalah Siti Fatimah. Kelompok 6 absen 26 sampai 30 ini diketuai oleh Sidik, ya. Paham semua ya untuk kelompoknya ya? paham, Pak. Oke, sekarang apa sih tugasnya untuk kelompok masing-masing? Untuk kelompok pertama yang diketuai oleh Salamah, nanti kalian mendiskusikan tentang pengertian iman kepada Allah dan Nabi dan Rasul. Iya, Pak. Untuk absen kelompok kedua, ya, yang diketuai Rusmiati nanti menyebutkan atau mendiskusikan, ya, nama-nama Rasul, Nabi dan Rasul yang wajib diketahui. Kemudian yang nomor 3, kelompok 3 yang diketuai oleh Siti Juwairiyah, ini nanti menyebutkan sifat-sifat Rasul, ya, ataupun mendiskusikan sifat-sifat Rasul, dan yang nanti disampaikan terutama adalah sifat wajibnya. Kemudian kelompok yang keempat, ya, yang diketuai Siti Nurainiyah adalah mendiskusikan tentang tugas Nabi dan Rasul. Kelompok yang kelima ini mendiskusikan Rasul Ulul Azmi, pengertian Ulul Azmi dan siapa sajakah. Kemudian nomor 6 adalah kelompoknya Sidik, nanti akan membahas, mendiskusikan tentang hikmah atau fungsi iman kepada Nabi dan Rasul. Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Sekarang
Bapak beri waktu kalian 10 menit untuk mendiskusikan dengan teman kelompok kalian masing-masing dengan tema yang sudah saya sampaikan kepada kalian. Ya, kita buka diskusinya mulai dari sekarang sampai 10 menit mendatang. Dimulai dari sekarang. Silahkan berdiskusi dengan teman. Sudah semua anak-anakku sekalian? Sudah, Pak. Oke. Alhamdulillah, tadi Bapak lihat kalian semua berdiskusi dengan baik, ya. Kalian mengemukakan pendapat semangat. Ya. Oke, tipsnya untuk kalian adalah ketua kelas masing-masing ini mempresentasikan hasil daripada presentasi atau diskusi yang tadi kalian sampaikan atau yang kalian lakukan bersama teman-teman kelompokmu. Oke, yang pertama tolong Salama sampaikan diskusi yang tadi dilakukan dengan teman-teman. Salama. Ya, Pak. Iman kepada Rasul berarti meyakini bahwa Allah telah mengutus Rasul untuk menjadi pemimpin di kalangan umat manusia. Ya. Itu, Pak. Oh ya. Itu tadi pengertian iman kepada Nabi dan Rasul kelompok pertama. Di kelompok yang lain ada yang menyanggah kepada kelompoknya salah. Ada enggak? Ada. Kita sepakat ya? Ya. Kemudian untuk kelompok yang kedua, Rusmiati, silahkan disampaikan. Rusmiati. Nama-nama Rasul yang wajib diimani ada 25. Di antaranya Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Sudah, Pak? Oh ya. Dari teman-teman yang lain, kelompok yang lain ada yang mau ditanyakan dengan kelompok kedua kaitannya nama Nabi dan Rasul? Tidak, Pak. Tidak ada. Oke, kelompok berikutnya, kelompoknya Siti Juwairia, silahkan disampaikan hasil diskusinya. Ya, Pak. Sifat-sifat Rasul itu ada 4. Yang pertama, sidik, artinya jujur. Kedua, ada amanah, artinya dapat dipercaya. Ketiga, tabligh, artinya menyampaikan. 4, fatona, artinya cerdas. Oke, ada yang mau tanya kaitannya dengan sifat-sifat Rasul? Tidak. Jangan paham terus. Tanya itu membuka kita kepada pengetahuan yang baru. Jadi kalau ada yang memang suatu yang perlu ditanyakan, tanyakan saja. Jangan malu-malu ya. Oke. Kelompok berikutnya, kelompoknya Siti Nur Ainia, silahkan disampaikan. Ya, Pak. Tugas Nabi dan Rasul itu menyeru manusia untuk menyembah Allah, Pak. Yang kedua, mengajarkan akidah dan tauhid. Yang ketiga, mengajarkan manusia agar berakhlak mulia. Yang keempat, mencerdaskan umat. Dan yang kelima, Pak. Oh ya, bagus, hebat. Tepuk tangan dulu dong untuk kelompoknya, untuk kalian semua. Oke. Oke, bagus. Berikutnya nggak ada yang perlu ditanyakan, ini kaitannya tugas Nabi dan Rasul kepada kelompok yang keempat. Pak, saya mau tanya. Ya, kelompok 4 dulu, tanyanya ke kelompok 4. Nanti kalau kelompok 4 ada kesulitan, saya membantu begitu ya. Oh iya.
Saya tanya itu yang kelima tugasnya menyampaikan kabar gembira, contohnya bagaimana? Belum Pak. Nah, ya silahkan kelompok Siti Nur Ainiyah disampaikan, Pak. dijawab. Menyampaikan kabar gembira itu contohnya apa ya? Contohnya kita disuruh gimana ya? Ya, besok kalau kita di dunia rajin beribadah, besok di akhirat katanya kita akan diberi hadiah yaitu di surga, Pak. Oh ya, Katanya bagus. Ya, itu salah satu contoh menyampaikan kabar gembira dari tugas Nabi dan Rasul. Jadi untuk membuat umat-umat ini mau beribadah dengan Allah Subhanahu wa taala, ternyata ya salah satu cara yang dilakukan adalah menyampaikan kabar gembira, ya, diiming-imingi, bahasanya seperti itu, ya, karena kita sering sekali melakukan sesuatu kalau diiming-imingi jadi bersemangat. Jadi kalau kita melakukan amal ibadah di dunia dengan baik, ya pasti nanti kita di akhirat nanti, ini iming-imingnya, di akhirat nanti kita akan diberikan pahala dan dimasukkan ke sorga, begitu. Jelas ya? Pak. Tanya, Pak. Oke. Saya kira semuanya sudah sampaikan diskusinya, ya. Kita beri aplaus lagi, tepuk tangan untuk semuanya yang sudah hebat sekali dalam melakukan diskusi. Oke, anak-anakku sekalian, setelah tadi kita berbicara tentang iman kepada Nabi dan Rasul, marilah kita simpulkan atau bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi dan Rasul ini sebagai perantara menyampaikan keesaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ajaran yang diajarkan oleh para nabi itu mengagungkan dan mengesahkan Allah. Yang kedua, kesimpulannya adalah Nabi dan Rasul merupakan tuntunan bagi kita umat Islam. Loh, tuntunan kita kan Nabi Muhammad ya Pak. Kenapa nabi lain juga? Iya, nabi lain juga iya, karena nabi lainnya juga merupakan utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kita harus beriman kepada nabi dan rasul secara keseluruhan, ya. Tidak membedakan antara nabi yang satu dengan nabi yang lain. Saya iman kepada Nabi Isa dan tidak iman kepada Nabi Sulaiman, contoh, itu tidak boleh. Kita harus yakin semua. Kemudian yang keempat adalah kita berusaha untuk meneladani sifat-sifat yang ada dalam pada Nabi dan Rasul. Tadi dikatakan ada sifat wajibnya, ada studi, tabligh, fatona, dan apa? Amanah. Jelas anak-anakku sekalian? Oke. Jelas, Pak. Oke, perhatikan berikutnya, Bapak kasih kalian pertanyaan kaitannya dengan materi yang tadi kita diskusikan. Ya, coba nanti siapa yang bisa menjawab tolong langsung dijawab ya. Tunjuk jari, tunjuk angkat tangan. 1. Apa pengertian iman kepada Rasulullah? Ya, bersama-sama. Percaya bahwa Allah telah mengutus para rasul untuk menyampaikan risalah kepada umatnya. Ya, yang kedua, sebut nama-nama Nabi yang bisa ya? Bisa. Yang ketiga, sebutkan tugas Rasul. Bisa ya? Mim. Bisa. Kedua, nama-nama Rasul. Ya, betul. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad.
Ya, betul. Nah, sebut iman kepada Nabi dan Rasul. Ya, betul. Alhamdulillah, lihat anak-anakku sekalian dalam mengikuti pembelajaran sungguh semangat dan ternyata kalian juga saya kira 90% lah ya, atau 99,9% ini menguasai pembelajaran yang tadi kita sampaikan atau kita diskusikan. Semoga saja memberikan kemanfaatan bagi kita semua ya. Tugas berikutnya, kalian kerjakan soal yang sudah saya kirim melalui Google Form. Ya, linknya sudah saya kirim di Google Classroom kalian masing-masing. Nanti dengan kode kelas yang sudah saya sampaikan ya. Oke. Nah, tidak hanya itu, tugas kalian di rumah adalah mempelajari materi untuk minggu depan kaitannya dengan tema sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Ya, tolong dipelajari untuk minggu depan. Ya, akhirnya kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.